Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Mariana, NPM 1910701001 dari kelas Peternakan A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai resum tentang produksi daging dari ternak unggas. Untuk yang pertama yaitu mengenai manajemen ayam pedaging dalam skala kecil. Hal yang dipikirkan yaitu bagaimana memproses ayam yang dipelihara tersebut. Perlu adanya pembuatan jadwal yang matang. Terkait kandang yang digunakan dalam pemeliharaan juga harus diperhatikan dikarenakan kandang harus melindungi ternak dari predator dan patogen, melindungi dari berbagai aspek lingkungan, dan menjaga ayam tetap di dalam kandang. Dalam pemeliharaan tersebut, biosecurity juga penting dilakukan dikarenakan akan menjaga ayam yang sistemnya akan berpindah-pindah, tanahnya yang luas, cuaca yang akan memperburuk pemeliharaan, sehingga perlu diterapkan mobile chicken. Keuntungan dari penggunaan mobile chicken yaitu biayanya lebih murah, rotasi pastura, dapat dipelihara dengan spesies lain, dan mudah dalam pembersihan, tidak banyak pengolahan limbah. Kelemahannya yaitu penggunaan lahannya itu cukup luas, cuacanya predator lebih banyak, airnya yang susah, pemindahan yang perlu manajemen. Sedangkan penggunaan kandang permanen itu akan lebih aman, ayam selalu di kandang, tidak perlu memindah-mindahkan ayam. Sehingga ayam akan aman dari predator, air, listrik juga akan lebih mudah dan akan sedikit dalam penggunaannya. Tantangan dalam penggunaan kandang permanen yaitu biayanya terlalu mahal, menjaga hijauan yang lebih sulit, parasit sulit untuk melakukan integrasi dengan spesies lainnya, dan manajemen kotorannya. Yang selanjutnya yaitu mengenai seleksi breed. Pemilihan breed perlu mempertimbangkan kecepatan pertumbuhan, efisiensi dan konfirmasi, misal Rock-Rornis. Beberapa breed yang lebih lambat FCR-nya akan lebih buruk sehingga membutuhkan pakan yang lebih banyak. Waktu yang lama untuk dipasarkan akan mempengaruhi kesehatan dan membutuhkan banyak informasi. Manajemen dan husbandry dari ayam tersebut yang pertama meliputi feeding. Secara umum membutuhkan 21-23% protein, tetapi juga ada nutrien lainnya. Dapat berkurang setelah 2 minggu dalam pemeliharaannya. Pakan memiliki porsi 60-70%, biaya pemeliharaan ayam bahkan 70-80% dengan harga yang lebih tinggi. Cara mengurangi hal tersebut yaitu dengan menurunkan konsumsi pakan, pengurangan biaya pakan, dan mengurangi jumlah limbah. Cara lain yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan efisiensi pakan dengan memproses pada umur ayam yang lebih muda. Semakin tua ayam, maka konversi pakan akan semakin meningkat dan akan semakin buruk. Untuk yang selanjutnya yaitu light atau pencahayaan. Pencahayaan mempunyai peran yang penting dikarenakan sinar cahaya matahari alami itu sangat baik bagi kesehatan. Perlu dimatikan dalam pencahayaan itu selama 6 jam pada malam hari, dan cahaya yang baik untuk pertumbuhan ayam itu menggunakan lampu warna biru ke arah sedikit merah. Lampu warna merah itu bagus untuk pertumbuhan reproduksi. Untuk yang selanjutnya yaitu suhu. Kualitas udara atau suhu perlu dijaga dikarenakan suhu yang baik akan mempengaruhi kualitas dari hasil ternak tersebut. Suhu yang baik untuk anak ayam yaitu sekitar 90 derajat Fahrenheit, di mana cuaca yang panas akan menjadi masalah mengenai pertumbuhan ayam. Menjaga litter akan tetap kering merupakan hal yang penting dikarenakan litter yang basah dapat memberikan luka pada kaki ayam, amonia, dan kesehatan usus dapat terganggu. Yang selanjutnya yaitu air. Air yang berisikan harus berkualitas yang bagus, bersih, dan juga segar. Sehingga perlu berhati-hati dalam pemberian air di mana dalam air tersebut ada juga yang mengandung elektrolit.
Faktor yang mempengaruhi dalam pemeliharaan ayam yang pertama yaitu cuaca panas. Cuaca yang panas dapat menjadi masalah pada ayam pedaging karena ayam pedaging memiliki daging yang banyak. Ventilasi harus dijaga dengan baik, dapat dikurangi dengan menyiram sedikit air agar tidak terlalu panas. Ketika ayam makan akan menghasilkan panas sehingga ayam juga akan merasakan panas terutama pada siang hari. Pakan lebih baik diberikan pada pagi atau sore hari. Yang kedua yaitu mortalitas. Cuaca yang panas mengurangi predator seperti musang, burung hantu, tikus, dan lain sebagainya untuk mengganggu dari ayam tersebut. Vaksinasi juga dapat dilakukan untuk mencegah ayam dari terserang penyakit sehingga mortalitas akan semakin kecil. Yang selanjutnya yaitu biosecurity. Biosecurity yang dimaksud meliputi membeli peralatan kebersihan, menggunakan peralatan kebersihan, mengurangi transportasi atau masuknya benda asing seperti pengunjung ataupun burung liar, dan membersihkan pakan dan sepatu. Untuk yang selanjutnya yaitu pemaparan mengenai manajemen layar kecil. Pada bulan Mei ini merupakan bulan telur yang saat ini merupakan waktu yang tepat untuk memiliki telur, di mana fokus yang akan dibahas dalam mengenai penjualan produk telur yaitu yang pertama, perumahan yang dimiliki ketika mengembangkan usaha pemeliharaan ayam petelur. Pemeliharaan ayam dapat dilakukan di sekitar kandang. Hal yang terpenting yang perlu diperhatikan yaitu lahan yang memungkinkan untuk ternak tidak terserang oleh pemangsa. Kandang atau tempat tinggal yang sesuai terhadap pemeliharaan tersebut akan menjadi kandang permanen. Adapun beberapa hal yang akan menjadi persyaratan mengenai tempat tinggal permanen dari ayam meliputi tempatnya harus aman, kuat, menjauhkan dari pemangsa, terhubung air dan listrik yang memadai, rutin dalam membersihkan beberapa titik tempat, cenderung lebih mahal, keadaannya bersih dan tidak berlumpur, serta tidak terdapat tumbuhan lain yang berada di sekitar kandang. Jenis kandang ayam yang sesuai untuk pemeliharaannya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu kandang yang lebih sedikit kegiatan pembersihannya, dapat terkontrol di musim apapun, kandang memiliki sarang atau tempat untuk menetaskan telur, rutin dalam penyiraman kandang, terdapat pagar, lingkungan kandang berada pada daerah yang banyak hijauan. Hal lain selain kandang dalam pemeliharaannya yang perlu berbicara mengenai ras dari ayam tersebut. Beberapa hal yang diinginkan yaitu mengenai ras dari ayam dan warna kulit dari telur tersebut. Adapun jenis ayam dengan warna kulit telurnya meliputi yang pertama Leghorn. Ayam ini memproduksi telur putih. Yang kedua yaitu Seklin hybrid yang memproduksi telur coklat. Disebut dengan tautan sek dikarenakan genetiknya sudah diatur sehingga kita dapat membuat seks ayam tersebut saat ayam masih kecil. Yang selanjutnya yaitu ayam jenis Maren, Wissumer, dan Bervelder memproduksi telur berwarna coklat tua. Yang selanjutnya yaitu Araucanas memproduksi telur dengan cangkang berwarna hijau dan biru. Kelebihan dengan penggunaan ini yaitu produksi telur lebih bagus dan efisien pada pakan, sehingga pakan yang dibutuhkan akan lebih sedikit. Beberapa jenis ayam yang menjadi keturunan dari Amerika yaitu Rock Polymon, Red Hole Island, New Hampshire, dan Orpington. Jenis-jenis ayam tersebut memiliki produksi telur yang cukup baik untuk ayam jenis jantan dan berproduksi daging yang cukup. Hal dasar dalam membangun peternakan yaitu aspek cahaya, pakan, udara, dan ruang harus diperhatikan dengan baik-baik. Yang pertama yaitu mengenai pakan. Pakan yang digunakan untuk fase starter yaitu pakan dengan kandungan protein kasar sebesar 18% dengan pemberian setiap hari hingga ayam bisa bertelur. Untuk sebagian breed membutuhkan waktu sekitar 18-20 minggu. Setelah umur 1 atau 2 minggu,
Pakan dapat dicampur dengan hijauan untuk menambah kebutuhan vitamin. Seiring bertambahnya umur, dapat menambahkan pigmen untuk menghasilkan kuning telur yang bagus. Selain itu, pemberian grit juga penting untuk membantu pakan masuk ke ampela. Yang kedua yaitu mengenai pencahayaan. Dalam beberapa penelitian yang sudah dilakukan, lampu yang sangat penting dalam usaha peternakan. Lampu memiliki peran untuk merangsang berkembang biaknya dan memproduksi telur. Penggunaan cahaya pada ayam biasanya yaitu kurang lebih 10-12 jam. Warna lampu LED yang digunakan sangat mempengaruhi, yaitu warna biru cenderung lebih baik untuk masa pertumbuhan dan warna merah cenderung lebih baik untuk masa bertelur atau bereproduksi. Pencahayaan pada ayam juga dapat dilakukan dengan penggunaan cahaya buatan, yaitu cahaya yang akan menyala selama 14-16 jam. Yang selanjutnya yaitu mengenai udara. Penggunaan ventilasi dalam peternakan dapat menjadi hal yang sangat penting dalam pengontrolan udara. Hal ini dikarenakan ayam lebih banyak menghasilkan kelembapan sehingga udara harus tetap terhindar agar ayam juga tetap sehat. Yang selanjutnya yaitu air dan juga ruang. Beberapa permasalahan dalam peternakan yaitu musim dingin, di mana adanya musim dingin ini menjadikan ayam menjadi radang dan jaringan ayam akan mati. Selain itu, penggunaan pemanas air juga perlu digunakan sehingga ayam tidak merasa kedinginan pada musim dingin. Yang selanjutnya yaitu musim panas. Langkah yang dapat digunakan untuk mengurangi konsumsi pakan, di mana saat merasa kepanasan ayam tidak akan mau makan sehingga tidak akan berproduksi, dan juga cangkang yang dihasilkan juga tidak akan baik kualitasnya. Pada musim panas ini ayam juga akan mengalami masa penting. Yang selanjutnya yaitu mengenai masalah lain yang dihadapi, yaitu ayam akan memakan telur mereka sendiri. Penggunaan bahan sarang yang bersih dan lembut akan mengurangi kebiasaan ayam tersebut. Yang selanjutnya yaitu penyakit dan penerapan biosecurity yang dapat dilakukan untuk mencegah masuknya penyakit dari luar. Untuk yang selanjutnya yaitu penjelasan mengenai pendekatan departemen untuk mengelola penjualan daging dan telur dari produk unggas. Bagian terpenting dari bagian ini adalah bahwa pembakar harus dibeli label dengan nama produsen. Jadi akan menjadi nama dan alamat yang baik dari produk tersebut. Unggas yang disembelih harus pada tempat penyembelihan yang sudah diperiksa secara federal dan harus diberi label dengan persyaratan atau fitur label, sehingga dapat mempermudah dalam penyebar luasan. Apabila sudah terdapat label, maka dianggap sudah diperiksa. Sedangkan jika tidak memiliki label berarti belum diperiksa. Dalam pertanian, lisensi gudang penuh mungkin diperlukan dikarenakan produk yang memerlukan inspeksi federal dari perusahaan akan sepenuhnya dilabeli dengan semua fitur yang diperlukan termasuk legenda. Pendaftaran akan memiliki beberapa nomor di tempat-tempat yang dapat dihubungi untuk menghubungi orang-orang yang akan melakukannya. Perizinan gudang makanan akan diperlukan jika penjualan eceran dimaksudkan untuk dilakukan dengan unggas yang diperiksa atau diperlukan izin pendirian toko maupun eceran. Syarat lokasi penjualan dari produsen yang pertama yaitu izin pendirian makanan eceran, penjualan dari pintu ke pintu dan pasar, restoran, toko kelontong, grosir, dan lain-lain. Dalam pemeliharaannya kurang dari 150 burung maka akan dibebaskan dari lisensi. Alasannya yaitu hal ini dilakukan melalui kesehatan hewan sehingga jika terjadi flu burung atau penyakit lainnya, departemen telah mendaftarkan ternak yang sehingga dapat mudah dilacak. Yang kedua yaitu penjualan produsen harus langsung ke konsumen, bukan ke grosir atau distributor. Penjualan konsumen termasuk produsen, tempat pasar petani dalam negara, baik rute penjualan telur tersebut. Untuk menjual di pasar diperlukan lisensi retail. Telur harus disimpan pada suhu sekitar
41 derajat Celcius dan harus diberi label dalam pengemasan telur tersebut. Pencucian telur sampai dalam keadaan bersih bisa juga dengan menggunakan lilin yang dapat menghilangkan retak-retak dan kotor serta darah pada telur. Telur yang cacat harus diberi label dengan standar kualitas telur. Telur dikemas pada karton. Biaya yang diperlukan dalam pemeliharaan ayam yang pertama yaitu mengenai ayam itu sendiri, di mana pengeluaran untuk biaya check-in DOC ini sangat besar sehingga dalam pemilihan atau seleksi harus diperhatikan. Yang kedua yaitu brooding, ketiga kandang, keempat pakan. 60-70% dari biaya pemeliharaan unggas hanya pada pakan. Terdapat beberapa hal yang dapat mengurangi jumlah pakan dan menurunkan biaya pakan, yaitu dengan cara membeli pakan dalam jumlah yang banyak, maka kemungkinan dapat menghemat sedikit biaya pakan. Dalam memasukkan alternatif lokal, kemungkinan banyak terasa sedikit frustasi ketika membicarakan hal tersebut. Kemudian dalam pemeliharaan burung, sangat tidak bagus jika cara memakannya seperti rakun atau koyot ataupun semacamnya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memberikan kesehatan pada burung ataupun unggas, yaitu mempertimbangkan yang biasanya penyakit yang diidap dari ternak tersebut. Biosecurity yang dapat dilakukan antara lain yaitu memberi barang yang dipercaya bersih, kemudian digunakan peralatan yang higienis, kemudian jangan membawa bibit penyakit dari luar peternakan tersebut. Kemudian yang tak kalah penting yaitu menggunakan produk-produk yang sesuai dengan BPOM yang telah disetujui dan selalu membaca tips-tips keamanan pangan supaya selalu melakukan dengan benar praktek yang dilakukan untuk pemeliharaan ayam ataupun burung tersebut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.